Hehehe, welcome back to my channel Orang Pantai. Video kali ini kita akan membahas misteri. Apa saja misteri luar biasa dalam sejarah dunia. Kali ini kita akan membahas misteri luar biasa dalam sejarah Tiongkok. Dalam sejarah Tiongkok kuno, ada 3 hal yang secara keilmuan masih berupa misteri. Meskipun masih sangat banyak sebenarnya, namun di video kali ini kita akan membahas 3 saja. Nah, yang pertama yaitu mumi Lady Dai Qingzhui. Lady Dai Qingzhui adalah istri dari Li Chang, Marquis Dai, serta konsulen dari kerajaan Changsha yang berada di bawah dinasti Han. Lady Dai Qingzhui lahir tahun 213 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 163 sebelum Masehi. Jadi, mumi tersebut terkubur 2000 tahun lebih. Pada saat makam Lady Dai ditemukan tahun 1968 di Bukit Mawangdui, Changsha di Provinsi Hunan. Bersama dengan mumi Lady Dai tersebut, terdapat ribuan perhiasan dan artefak yang sangat bernilai, termasuk juga dokumen-dokumen kerajaan yang tertulis rapi. Kini kekayaan arkeologi tersebut, termasuk mumi Lady Dai, disimpan di museum di negara di Hunan. Apa yang mengejutkan para arkeolog di makam Lady Dai tersebut adalah mumi tersebut dalam keadaan utuh, lengkap dengan organ dan jalan darah, semua dalam keadaan yang sangat baik. Dalam arti, kulit masih kenyal dan segar, layaknya masih hidup, sehingga dokter dapat melakukan otopsi penyebab kematian, mengetahui apa yang dimakan sebelum kematian, apa penyakit yang diderita Lady Dai, dan bahkan golongan darahnya yaitu A. Ada perbedaan teknik pengawetan mumi Mesir dan Tiongkok. Di Mesir, seluruh organ dibuang atau dikeluarkan kemudian diawetkan. Hanya tulang dari kulit dengan teknik balsam dan dikeringkan. Di Tiongkok, pengawetan mumi lengkap dengan seluruh organ, sehingga setiap mumi yang telah ditemukan selalu dalam keadaan tubuh yang lengkap. Bagaimana teknik untuk mengawetkan mumi Lady Dai tersebut? Sebagaimana seluruh organ lengkap dan utuh dapat awet dalam ribuan tahun. Semua itu misteri sampai hari ini. Namun satu hal yang pasti, bahwa Lady Dai dulu hidup. Mereka telah paham teknik pengawetan tersebut. Yang kedua, The Sword of Gaojian. Para arkeolog sepakat bahwa pedang ini milik Gaojian, raja dari Yu, yang memerintah sekitar tahun 510 sebelum Masehi. Pada masa itu, pedang tidak terbuat dari besi atau bahan yang keras, tetapi terbuat dari perunggu. Jadi Sword of Gaojian adalah sebuah pedang perunggu. Pada tahun 1965 di Jiangling, Hubei, ditemukan 55 makam kuno dari masa kerajaan Chu, yaitu dari masa 500 tahun sebelum Masehi. Dan makam tersebut ditemukan ribuan artefak yang sangat berharga, termasuk diantaranya Sword of Gaojian. Saat ini seluruh kekayaan arkeologi Tiongkok kuno tersebut dapat dilihat di Museum Negara di Hubei. Apa yang menjadi misteri dari Sword of Gaojian adalah pedang tersebut pada saat ditemukan terkubur dalam tanah yang lembab dengan kandungan air tinggi, dan pedang tersebut telah terkubur 2000 tahun lebih
Namun, saat ditemukan, pedang tersebut masih sangat mulus, tanpa ada karat sama sekali, dan masih sangat tajam layaknya sebuah pedang baru. Para ahli menduga ada campuran bahan kimia tertentu pada saat pembuatan pedang tersebut yang membuatnya tetap mulus, tanpa karat sama sekali, dan sangat tajam walaupun telah terkubur 2000 tahun dalam tanah yang lembab. Sekalipun para ahli dari Fudan University telah berusaha meneliti kandungan logam pada pedang tersebut, namun akhirnya mereka tidak dapat menetapkan dengan pasti penyebab pedang tersebut tetap mulus, tanpa karat, tetap tajam layaknya sebuah pedang baru. Jadi, Sword of Gojiang tetap sebuah misteri. Hanya satu hal yang pasti, 2500 tahun yang lalu di Hubei, seorang tukang pembuat pedang telah tahu misteri pedang tersebut. Dia juga tahu cairan kimia apa yang digunakan untuk membuat pedang yang istimewa. Pedang bagi raja, pedang yang berusia ribuan tahun tetap mulus, tanpa karat, tetap sangat tajam layaknya baru. Sebuah pedang abadi yang tidak pernah menjadi tua. Dan yang ketiga adalah makam kaisar pertama. Makam kaisar Tiongkok pertama telah diketemukan dan diketahui secara pasti di mana letaknya, yaitu di Qian, dulu dikenal sebagai Chang'an, di provinsi Jiangxi, terletak di dalam sebuah bukit, tepat di belakang barisan terakota army. Namun, para pakar arkeologi tidak pernah berani membukanya karena khawatir akan merusak makam tersebut dan tidak mampu memperbaikinya kembali. Kekhawatiran berdasarkan pengalaman mereka dengan dibongkarnya lokasi terakota army. Sebelumnya terakota army sangat berwarna-warni. Namun, setelah tanah di sekitar dibongkar dan dibuka untuk umum, terakota army berubah menjadi tak berwarna. Barisan patung yang tadinya berwarna-warni itu kini pudar dengan sendirinya dan tidak mungkin digantikan lagi. Jenis cat yang khusus untuk itu tidak mereka ketahui cara membuatnya. Makam kaisar pertama Qin Shi Huang jauh lebih kompleks, rumit, tapi jauh lebih indah. Kita hanya bisa menikmati dari lukisan para pelukis yang mendasarkan diri pada foto yang diambil dengan memasukkan kamera ke dalam lubang tanah. Suasana di dalam piramid, ada sungai yang dialiri merkuri, dan makam terletak di tengah danau buatan. Misteri dari makam Qin Shi Huang ini terletak pada berbagai teknik, warna-warni, dan masih banyak hal lagi. Para arkeolog sangat hati-hati meneliti setiap aspek dari makam tersebut, harus tidak merusak apapun. Artinya, saat ini mereka merasa belum mampu, ilmu dan teknik modern yang dikuasai masih belum cukup. Apa yang mengherankan adalah kecanggihan peraturan makam tersebut yang didasarkan pada teknologi zaman Tiongkok kuno dulu. Mereka paham bagaimana situasi makam dan bagaimana mengatasi kerusakannya. Namun, kini di zaman modern ini, para pakar arkeologi Tiongkok dan arkeolog dari berbagai negara mendapatkan bahwa ilmu dan teknologi kita belum mencukupi untuk membuka makam itu tanpa menimbulkan kerusakan. Karena itu mereka memilih untuk menunda pembukaan makam sampai mereka mampu mengatasi kerusakan yang akan terjadi. Oke sahabat Urang Pantai, sampai di sini dulu video dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai video ini.
Wassalamualaikum